Oke. Kelihatan? Ini Bapak tampilan NetBeans? Kelihatan tampilan NetBeans Bapak? Udah. Udah ya. Nah, sini Bapak sudah bikin sebenarnya. Nah, sekarang kita bikin 2 project aja dulu. Jadi, untuk tugas yang ini, yang Bapak kemarin share, yang kemarin, walaupun banyak project di situnya, cuman yang nanti Bapak bahas itu enggak semua. Jadi kita bertahap aja, soalnya kita kan sudah maksudnya terkendala tempat dan waktu ya. Jadi kita bahasnya yang penting kalian nanti terakhirnya bisa semua gitu ya. Jadi bagi-bagi aja waktunya nanti. Kita sekarang sampai mananya nanti coba Bapak bagi-bagi. Intinya ini tugas semua enggak Bapak bahas sekarang, nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, paling nanti sampai sini nih, sampai menghitung gaji karyawan. Ya, sekarang sampai menghitung gaji karyawan. Jadi kita sedikit-sedikit aja, yang penting nanti kalian bisa semua gitu ya. Nah, seperti biasa kalau nanti Bapak kecepatan ngejelasinnya, tolong diingatkan aja, dihidupkan mikrofonnya Pak, kecepatan gitu ya. Toh juga ini Bapak udah rekam, jadi kalian nanti bisa nonton rekamannya di YouTube Bapak, nanti Bapak share link. Seperti itu. Lanjut ke tugas yang pertama. Ini yang pertama itu kan tugasnya sebenarnya itu gampang, intinya cuman pindah-pindah form 1 ke form 2 aja. Ini yang pertama tuh yang ini, ya yang ini nih. Lembar kerja, ada next, nanti ada back, nah gitu ya. Intinya cuma seperti itu aja. Intinya kalian bikin 2 ini, nanti kalau dipencet next langsung ke sini, ke bawah sini, terus kalau dipencet back balik lagi yang ada nama kaliannya. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita bikin project baru dulu. Ini seperti biasa bikin project baru, udah pada bisa kayaknya. Diklik yang oranye, kemudian pilih yang Java aplikasi, klik next. Nah, di sininya kalau penamaan tugasnya silakan itu bebas ya, terserah kalian. Nih misalkan kalau di Bapak, ini Bapak kasih nama project 1, misalkan seperti itu. Nah, project 1. Nah, ini kalian yang project location-nya tolong diingat-ingat, nanti yang dikumpulin di Bapak soalnya foldernya ya. Satu folder dibuat zip nih. Kalau Bapak misalkan contoh ini Bapak masukin ke folder NetBeans. Nah, ini ke folder NetBeans ya, nanti project 1. Finish. Nah, udah jadi ya seperti ini. Nih, di Bapak ada project 1, nanti ada karyawan juga. Nah, ini Bapak close dulu deh biar kalian melihatnya enak. Nah, ini project 1. Nah, sekarang kalian bikin form yang pertama. Jadi form pertama itu bentuknya seperti ini. Nih, yang ada lembar kerja, instruksi dasar OP dan penggunaan operator oleh nama Anda. Nah, nanti kalau misalkan namanya kalian ngerjainnya per kelompok, boleh nama Andanya di sini dijadikan per kelompok seperti itu ya. Jadi biar kalian tapi harus pastikan ya semua kelompok harus bisa. Jadi bukan yang ngerjain di kelompok itu tuh cuman 1 orang doang. Jadi harusnya semua kelompok nyoba-nyoba gitu ya. Intinya Bapak bikin kelompok tuh supaya kalian lebih meringankan beban orang yang nggak punya laptop gitu. Tapi yang nggak punya laptop bukan berarti nggak belajar gitu ya. Tetap harus nyoba. Nah, di sini boleh nanti diisi nama kelompok, boleh juga kalau misalkan kalian mau ngerjainnya sendiri-sendiri gitu ya, tapi dalam satu laptop punya temennya boleh seperti itu. Intinya harus bisa semualah istilahnya seperti itu. Nah, di sini di projectnya, jadi kan ini ada yang gambar copy ini nih, ada yang gambar copy, ada yang source package, ada yang package. Nah, package itu yang ini, yang bentuknya kayak kardusnya di sini. Kalian klik kanan, new. Pilihnya JFrame Form, ya jangan yang lain. Kalau jangan JPanel juga salah. Kalau misalkan kalian nggak ada JFrame Formnya, klik Other. Nah nanti di sini cari J di bagian Swing GUI Form. Nah ada di situ JFrame Form. Nah yang ini. Ataupun kalau misalkan ada ya udah klik kanan, New, pilih yang JFrame Form. Nah, ini masukin misalkan form 1 finish. Nah,
ini tinggal drag and drop. Kalian bisa ininya digedein tuh. Ini digeser-geser, boleh ini dibesarkan. Nah, terus kemudian kasih label, ya ini JLabel ya. JLabel fungsinya buat judul. Kalian di sini bikin seperti ini. Ini lembar kerja, instruksi dasar OP dan penggunaan operator oleh siapa, seperti itu. Ini bikin dulu JLabel satu-satu. Ini bisa ditarik JLabelnya. Nah, ini ya JLabel ini bisa kalian ganti nih nama JLabelnya. Caranya klik kanan, edit text. Ya, di sini kasih nama misalkan lembar kerja 1. Nah, klik kanan. Kalau misalkan kalian mau rubah-rubah lagi, bisa klik kanan properties. Nah, di sini bisa dirubah nih. Misalkan fontnya bisa dirubah. Bold misalkan 24. Oke. Terus di sini horizontal alignment-nya bisa dipindahkan ke tengah. Bisa. Udah selesai. Ini 1. Udah jadi. Nah, setiap kali perubahan jangan lupa Ctrl S atau pencet yang sebelah sini buat save. Kemudian kita lihat lagi yang beri nama lagi instruksi dasar OP dan penggunaan operator. Oke, klik. Tarik sini. Klik kanan edit text. Instruksi dasar PBO atau OP dan penggunaan operator salah. Nah, ini sama kayak tadi, bisa di properties, ininya diganti bold, misalkan kasih 18, oke. Leadingnya ditengahkan, nah biar di tengah boleh, seperti itu. Kemudian kasih satu lagi JLabel buat nama kalian. Ya, karena ini masih latihan, boleh berkelompok, misalkan KP Gunardi, terus koma siapa, boleh seperti itu. Ataupun kalian mau nih ngerjainnya sendiri, tapi pakai teman pakai laptop teman karena nggak punya laptop, misalnya seperti boleh. Nah, di sini kasih namanya nama sendiri aja. Toh juga nanti yang dikumpulin itu setiap orang wajib ngumpulin. Jadi walaupun berkelompok, filenya sama, nanti tetap harus ngumpulin seorang. Jadi bukan per kelompok ngumpulinnya ya. Jadi seorang-seorang ngumpulin seperti itu. Ini contohnya kalau Bapak ngerjain sendiri, misalkan sini kasih bold, kasih 18, oke. Terus ininya di tengah, nah, oke, seperti itu. Terus kalian bikin satu lagi button kan di sini kan, button ya, button buat tombol. Nih, namanya J button, nih buat tombol. Nah, kemarin ada pertanyaan, Pak, gimana kalau misalkan ada tabel atau buttonnya itu nggak ada, ya, nggak ada, atau pas kalian klik ini tuh nggak ada. Nah, itu tuh biasanya kalian pas ngedrag gitu ya, ngedrag tuh yang jadi bukan ngedrag memakai obat ya, bukan. Tulisannya DRAG ya, bukan DRUG. Nah, pas gini itu biasanya kalian bukan ke sini tapi malah ke menu lain. Nah, coba kalian cari di menu di sini, mungkin ke slip, nah malah ketambahkan di sini. Ya gitu, soalnya ini bisa dipindah-pindah nih. Ya, dipindah-pindah. Jadi mungkin kalian nggak sengaja kepindahin, jadi coba cari aja nih di plusnya ini diklik, nah nanti dicari. Ada gak misalkan tabelnya atau buttonnya itu nggak ada, coba cari di menu lain. Takutnya kalian pas drag and dropnya kalian malah salah drag gitu ya, jadi malah masuk ke menu lain. Nah ini tabel, Bapak salah tadi, salah pencet, harusnya button. Nah, ini udah selesai. Ini buttonnya juga bisa digedein, tinggal ditarik aja ya. Bisa juga dirubah namanya, misalkan next. Nah, ini bisa digedein juga, properties bold 24.
Nah, ini untuk next. Nah, ini ya, ini lembar kerja 1. Nah, kemudian yang kedua kita bikin ini, yang kedua nih, yang buat tombol back-nya. Nah, ini sebenarnya form 1 ini bisa kalian copy. Jadi istilahnya ukurannya nanti biar sama gitu ya. Jadi yang di next sama yang di back-nya itu sama gitu ya. Ya, caranya adalah kalian klik kanan, refaktor. Ya, jadi klik kanan form yang mau di copy-nya ya. Klik kanan, refaktor, copy. Nah, terus di sini pilih nih, mau di project yang mana nih ininya, yang dipastekannya. Kan ini masih di project 1 ya. Terus nama kopinya siapa? Misalkan form 2. Nah, seperti itu. Nah, ini refaktor, maka akan langsung ke copy. Nih ya, pas di desain tuh. Ini form 1 diklik, sama form 2 diklik juga isinya sama. Ya, jadi kalian nanti tinggal rubah-rubah yang form 2-nya. Seperti itu ya. Nah, ini yang form 2 diklik, ini kalian rubah-rubah. Rubahnya kemana? Nah, seperti ini. Penggunaan kelas misalkan, seperti itu. Ini kalian hapus berarti ya. Ini hapus. Nah, ininya juga kita edit. Jadi misalkan penggunaan kelas. Seperti itu. Di save, Ctrl S atau dipencet yang ini buat save. Nah, jadi form 1 bentuknya seperti ini, diklik 2 kali. Form 2-nya seperti ini, penggunaan kelas. Nah, tinggal kita edit yang buttonnya. Buttonnya klik kanan, edit teks. Kita rubah ke ini yang back. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Jadi form 1-nya seperti ini, form 2-nya seperti ini. Jadi ada form 2, form 1-nya. Nanti untuk next dan untuk back, seperti itu ya. Nah, kalau di aturannya itu ya, biar kalian gak pusing, setiap text field tuh nanti yang ini belum ada text field ya, dan button ya, ini button tuh yang ini, itu kalian rubah namanya, bukan nama yang edit di sini ya. Kan ini nama, ini mah nama untuk kata-kata di tombolnya. Nah, ini mah merubah nama si tombolnya. Nah, ini kalau kalian di bagian navigator di sini nih. Nah, ini tuh label tuh berarti yang ini, label 2 yang ini, label 3 yang ini, dan button yang ini. Itu ya, di form 1, masih di form 1. Nah, kalian setiap tombol atau nanti setiap text field itu ganti nama si buttonnya. Ini kan nama buttonnya masih J button 1 nih ya. Nah, cuman isinya di sini next. Nah, kalian ganti si J button ini namanya sudah bukan lagi J button 1. Caranya gimana? Kalian klik kanan si buttonnya, atau boleh di sini nih, di bagian navigatornya, klik kanan change variable name. Nah, di sini ganti namanya, misalkan kalau button sih biasanya kasihnya namanya BTN ataupun tombol gitu ya. Tombol underscore. Nah, namanya ini gak boleh ada spasi ya, harus pakai underscore ataupun disambung gitu ya. Next, misalkan tombol next gitu ya. Nah, di oke. Nah, nanti ganti nih. Si button ini namanya sekarang namanya tombol next. Ya, tombol next. Jadi si button ini namanya udah bukan J button 1 lagi, tapi tombol next. Nah, nanti setiap button dan setiap nanti text field yang ini kalau ada itu wajib dikasih nama dan beda-beda otomatis ya. Karena kalau nggak beda itu error. Nah, kemudian di form 2, diklik lagi form 2 juga sama. Si button ini itu dirubah. Klik kanan, change variable name. Ya, kemudian dirubah. Misalkan tombol underscore back. Nah, ya. Jadi semua button dan semua text field nanti kalau ada harus dirubah. Fungsinya buat apa?
buat biar kalian nggak bingung nanti. Kalau sekarang memang nggak kelihatan bingungnya di mana, tapi nanti bakal bingung. Soalnya yang dipakai di GUI ini adalah button dan text field. Nanti paling ada table, tapi table belum sampai situ ya. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke form 1. Form 2 dengan catatan udah dirubah ya. Tadi backnya si tombol backnya. Jadi nama tombolnya tombol back. Kita balik lagi ke tombol 1, ke form 1. Nah, setiap satu GUI, satu ini nih ya, satu JFrame form ini, satu JFrame ini, itu pusat codingannya ada di tombolnya di sini. Ya, di setiap tombol itu jadi pusat codingannya itu ada di dalam tombol. Nah, nanti codingannya dimasukkan di dalam tombol ini. Nah, cara masukkan codingannya gimana? Di bagian sini ada source, ada design, ada history. Nah, history ini nggak kepake, kalian pakainya paling kalau nggak di source, di design. Di pertemuan pertama yang waktu itu kita masih di Zoom, Bapak udah ajarin ke kalian namanya front end dan back end. Kalau kalian masih ingat ya, ini Bapak buka lagi nih materinya. Nah, di pertemuan pertama nih Bapak buka lagi. Nah, yang ini. Nah, ini ya, konsep aplikasi desktop di PBO ini. Ada front end, ada back end. Ya, nanti kalau database ya kalian pelajari di basis data. Front end itu di bagian ini, desain. Yang kalian kerjanya cuma tinggal drag and drop aja. Nah, back end yang ini Java class itu ada di bagian source. Jadi kalau kalian coding nanti itu di bagian source. Nah, di sini ya. Ini kenapa banyak ya? Emang codingannya seperti itu. Jadi sebenarnya itu setiap kali kalian bikin GUI itu si NetBeans-nya langsung coding sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian nggak usah mikirin kesananya. Yang penting di desain ini kalian tinggal drag and drop seperti itu ya. Nah, kemudian cara untuk codingnya, tombolnya gimana? Kalian klik kanan. Yang bagian ini tombol next ini, klik kanan, pilih event, action performed untuk pertama ya. Nah, nanti kalian akan langsung ditujukan ke bagian source ya, bagian source. Nanti ini kalian tinggal scroll ke atas, cari yang kedap-kedip nih ini. Ataupun ada yang namanya sesuai dengan nama tombolnya. Di sini kan ada tadi Bapak si tombolnya Bapak kasih nama tombol next ya. Nah, kalian coding itu di tombolnya, berarti di sini. Ini kan tadi kalau kalian balik lagi ke desain, klik kanan, event, action performed. Nah, nanti akan langsung kalau kedua kali akan langsung ditujukan ke sini. Ya. Nah, kalian coding di antara kurung kurawal yang ditujukan tadi. Nah, di sini nih, di sini berarti kalian codingnya. Jangan salah. Ya, jadi kalian memasukkan codingan di tombolnya caranya seperti itu. Jadi klik kanan tombolnya, event, action performed. Nah, nanti kalian di sini codingnya. Ini boleh dihapus. Kalian coding di sini. Pokoknya di antara kurung kurawal si tombol next itu. Ya, kalau nama tombolnya adalah tombol next ya. Nah, di sini kan kedepannya Bapak pengen kalian itu diklik yang tombol next, terus keluar yang tombol yang ada GUI yang ini yang ada tombol back ya. Nanti kalau misalkan diklik back, balik lagi ke yang ada tombol next seperti itu. Jadi bolak-balik seperti itu ya. Nah, caranya di tombol next ini kalian panggil form yang mau dipanggil. Ini kan Bapak di form 1 ya. Di sini di form 1. Di form 1 Bapak mau kalau diklik tombol next itu ke form 2, ke form sini, form 2. Nah, maka di sini panggil formnya. Nama formnya sesuai nama di sini ya. Sesuai nama di sini. Jadi kalau misalkan di sini kalian F-nya kecil ataupun namanya yang lain, ya di sininya juga harus kayak gitu, sama persis dengan form yang mau kalian panggil gitu ya. Jadi di tombol next itu kalian ketikin form yang mau dipanggil,
Kemudian misalkan ini form 2, kalian kasih misalkan namanya F2. Nah, F2 ini adalah nama dari si form 2 ini. Nama si form 2 ini di form 1 gitu. Ini kan kita coding di backend-nya form 1 ya. Ya, form 1, maka di sini panggil form 2 new sama dengan new form, bisa pakai kontrol spasi biar gak ini form 2. Nah, nama form 2-nya ini harus persis besar kecilnya dengan yang di sini formnya itu ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini kalian tinggal langsung F2. Nah, panggil lagi F2. Si F2 nih udah kalian kenalin nih di F1. Tinggal F2 titik set visible. Nah, bisa gitu ya. Jadi codingnya bisa gini. Kalian set V gitu ya, set V, kontrol spasi. Nah, langsung nanti ada sendiri. Nah, yang root pen checking enable-nya dihapus, ganti pakai true. Seperti itu. Nah ya, kemudian dispose. Nah, ini Bapak jelasin. Form 2 ini, jadi kalian mengenalkan si form 2 di form 1 sebagai F2. Jadi si F2 ini bakal dikenali di form 1 itu sebagai namanya F2. Nah, kemudian si F2 ini kalian tampilkan gitu ya di layar monitor kalian, ditampilkan dengan cara set visible true ya. Kemudian si F1-nya otomatis yang dis ini, si F1 yang Bapak klik di coding ini, itu kalian dispose. Dispose itu apa? Dihilangkan gitu. Jadi nanti kalian itu pas klik tombol next, si F2 muncul, si F1 hilang. Seperti itu ya. Ini boleh codingannya sesuai dengan yang Bapak bagikan, silakan. Mau sesuai plug dengan Bapak ini, silakan. Intinya harus sesuai dengan yang kalian di sini ya. Kalau form 2 di sini kalian kecil semua ya, di sini juga codingannya harus kecil semua. Seperti itu. Nah, ini form 1 sudah selesai codingannya. Sekarang kita pindah ke form 2. Klik form 2-nya. Nah, di bagian back, di tombol back juga sama. Klik kanan, event, action performed. Kalau pertama kali pasti nanti acak-acakan. Langsung diarahkannya gitu ya, diarahkan ke bagian back end-nya acak-acakan. Karena harus nyari sendiri yang ada klip-klip seperti ini. Tek 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 tek. Nah, tapi kalau udah kedua kali, kalian balik lagi ke desain, cukup kalian klik 2 kali. Tuh, langsung diarahkan ke tempat kalian harus codingnya. Seperti itu. Nah, tinggal kalian sama seperti tadi, tinggal form. Berarti kan ini form 1 ya, tadi kan form 2. Ini kan Bapak di form 2 mau balik lagi ke form 1. Misalkan ini F1 sama dengan new form 1. Titik koma. Sama kayak tadi F1 titik set V, kontrol spasi, visible. Nah, root pen checking enable-nya dihapus, diganti true. Nah, langsung dispose. Seperti itu. Nah, ini udah selesai. Ya, sudah selesai. Kemudian, cara biar bisa diklik ini, kemudian run, kalian masuk ke ini nih. Ke kelas yang pertama kali kalian bikin tadi. Jadi kalau ketika kalian bikin project baru kan ada kelasnya di sini ya. Yang warna, yang ini nih yang ada segitiga hijaunya. Ini kalian klik. Nah, nanti ditujukan ke sini. Pokoknya yang ada ininya nih. Public static void main, tapi dalam satu project. Ya. Nah, di sini kalian tinggal panggil form mana yang mau kalian keluarkan duluan. Ya. Kan Bapak mau mengeluarkan pertama kali itu form 1 ya. Maka di sini klik form 1 F1 sama dengan new form 1. F1 titik set visible true. Udah sampai sini sudah bisa dijalankan. Nanti hasilnya diklik run yang warna hijau ini kayak biasa.
nanti muncul kayak gini. Lembar kerja 1, instruksi dasar PBO dan penggunaan operator. Nama Kavi Gunardi, ada tombol next, diklik next. Nah, ke penggunaan kelas. Kita back lagi, balik lagi ke lembar kerja 1. Diklik next. Nah, segitu aja. Gitu ya seterusnya. Jadi bisa next, bisa back, next, back, next, back. Seperti itu. Nah, kalau udah tinggal di close. Nah, itu. Jadi pertama kali di sini itu hasil akhirnya harus seperti itu ya. Jadi bisa next, bisa back, bisa next, bisa back. Kalau next pindah ke form sebelumnya, di back balik lagi ke form 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti Bapak ke project yang kedua. Sok yang mau ditanyakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Hidupin aja mikrofonnya. Gis, mau Gis? Mau nanya? Pak, Ya. ini berarti tugas yang dikumpulin ini codingan yang itu. Ya. Nanti ya. Codingan yang project itu. Oke. Ya. Makasih. Nanti Bapak jelasin lagi cara mengumpulkannya. Nah, ini ya. Ini Bapak jelasin dulu. Udah, Gis? Ada pertanyaan lain, Gis? Siap, Sultan tidak, ngantuk-ngantuk. Pak. Ya. Pak. Tidur, Pak. Arel, Arel. Apa, Arel? Itu kan di Javanya kan ada palet itu, Pak. Dan, Terus? Nah, sama palet teh nggak sengaja ke close gitu, Pak. Oh, di bagian desain ini di sini. Iya. Di palet di sini nggak Yang kena. bagian palet tuh. Ya, nggak sengaja. Nah, biar cepet ya sebenarnya ada cara nampilin paletnya, tapi biar cepet kalian klik kanan aja Windows. Kemudian di sini ada reset Windows nih. Klik aja reset Windows. Oh iya. Ya, nanti direset sesuai dengan tampilan awal. Oke, Pak. Ya. Seperti itu ya. Oke, Pak, siap. Udah ada pertanyaan lain? Kita masuk ke project Siap tidak, Pak? 2. Oke. Nah, ini nih ya project ini. Ya, project ini. Kan Bapak tadi simpen di folder NetBeans. Di folder NetBeans. Nah, misalkan tadi Bapak simpennya di sini ya, di dokumen, terus Bapak tuh di NetBeans. Nah, di sini ya. Nah, ini ada project 1 nih. Nah, ini nanti kalau udah ada project 2-nya, ini yang dikumpulin per orang itu ya. Misalkan tadi project 2-nya nanti project 1 dan project 2 dan karyawan misalkan. Nah, ini dikumpulin. Kumpulin nanti dalam bentuk zip atau RAR. Tapi karena ini Bapak baru ada 1 jadi belum dikumpulin belum Bapak kumpulin, belum Bapak jadiin RAR gitu buat dikumpulin gitu ya. Nah, ini project 1 dulu aja. Nanti kalian simpen dulu aja nih folder si projectnya itu. Kalian ingat-ingat aja di mana kalian nempatinnya. Nah, ini kan nih Bapak baru ada project 1 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke project kedua. Di project kedua ini kita bikin yang namanya form karyawan. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Seperti ini nih hasil akhirnya. Nanti itu ini digunakan untuk menghitung gaji dan zakat. Nah, seperti ini. Ya. Gaji dan zakat. Nah, kalian bikin aja dulu seperti ini tampilannya ya di ini. Jadi kalian bikin dulu nanti klik kanan bikin project baru gitu ya. Bikin project baru. Next. Misalkan Bapak namanya project 2. Nah, ditempatinya sama tadi di folder NetBeans. Finish. Nah, ini kan kalau kalian masuk lagi ke folder NetBeans tadi, folder tempat kalian nyimpen, nanti kan ada 2 nih, project 1 dan project 2. Nah, ini yang harus kalian nanti rarkan dan kumpulin untuk tugasnya, seperti itu ya. Tapi sekarang karena belum selesai, jadi selesaiin dulu aja. Nah, karena udah jadi nih, project 2 seperti ini ya. Nah, kita bikin form pertama dulu yang bentuknya desainnya seperti ini. Ya. Kita bikin kayak gini, klik kanan yang bagian package, new, pilih JFrame form. Pilih misalkan mau dinamai form
karyawan. Penamaannya bebas ya, Bapak nggak nentuin, sesuka kalian, tapi jangan yang negatif ya, sesuaiin sama projectnya lah, seperti itu ya. Form karyawan, finish. Nah, kalian bikin lagi sini seperti tadi. Bikin label. Nah, klik kanan, edit text, form, gede semua ya, form karyawan. Nah, ini boleh digedein, properties, bold, 24. Nah, terus ininya di tengah misalkan ya. Nah, terus kita bikin lagi nih, ini ID. Tadi kan ada ID, ada nama, ada gaji ya. Bikin lagi, klik kanan, edit text, ID. Gedein. Pilih bold, 18, oke, close. Kemudian di sini ada text fill. Nah, ini text fill ya. Kalau tadi kan belum ada text fill karena pakai text fill. Nah, sekarang dimasukin ke text fill di sini. Bisa digedein. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dihilangkan lah text fill-nya seperti itu. Boleh juga kalian mau menyesuaikan gedenya. Sini bisa. Nah ini kalau kalian udah bikin label dan text field ini bisa di copy. Caranya kalian klik, kemudian pencet ID yang label nih, label ID kalian klik, kemudian tahan kontrol ya di keyboard kalian, kontrol ditahan, kemudian diklik juga yang ini. Nah ini bisa kalian klik kanan, copy. Terus kemudian klik kanan, paste. Nah, ini baru tinggal digeser ke bawah. Ataupun Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini tinggal diedit. Nama. Itu. Bisa lagi. Klik kanan, paste. Nah, tinggal digeser lagi ke bawah. Kan cepat ya kayak gitu. Tinggal diedit yang labelnya. Ini gaji. Nah, seperti itu. Kemudian bikin tombol. Tombol juga sama, bisa Ctrl C, Ctrl V. Digeser. Tinggal diganti, diedit. Sini proses 1. Edit text. Proses 2. Yang terakhir inilah label. Bisa digedein nih labelnya nih pakai properties. Hilangkan. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada form karyawan. Ini juga sama tadi, tombolnya bisa kalian gedein. Di properties ya intinya ya kalau ngegedein kayak gitu. Kegedean. Jelas gini-gini. Yang penting kelihatan. Ya. Terus si ininya juga nih. Kemarin banyak yang nanya, Pak, bikin kotak di pinggir jelabelnya gimana sih? Bisa kalian di jelabel ini klik kanan, properties, terus ke bawah cari yang namanya border. Nih, border. Border itu intinya istilahnya pinggirnya, garis pinggir ya. Nah, di sini ada banyak nih pemilihannya. Misalkan mau line border. Bisa. Jadi berarti ada cuman garis aja. Seperti itu. Jadi banyak di sana, nanti pemilihannya tinggal dicari aja di bagian properties terus pilih ke border. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau misalkan ada text field, nih text field sama ada button, itu silahkan kalian ubah namanya. Bukan ubah isinya ya, tapi namanya, nama si text field-nya. Caranya adalah klik kanan, change variable name, terus kemudian rubah di sini. Misalkan kalau teks, Bapak sih biasanya
dimulai text field itu dengan kata text. Underscore di sini ID. Nah, berarti si text field ini namanya adalah text field ID ya. Jadi text underscore ID. Sama yang nama juga klik kanan, change variable name, text nama. Sama gaji juga klik kanan, change variable name ya, bukan edit text. Klik kanan, change variable name, text gaji. Oke. Sama yang proses juga, klik kanan, change variable name, tombol underscore proses 1. Yang proses 2 klik kanan, tombol proses 2. Kemudian ini aja label. Misalkan di sini Bapak kasih nama label underscore output. Fungsinya buat apa? Nah, ini kan komponen di sini kan banyak ya. Ada label, ada tombol, ada text field, ada label lagi. Nah, fungsinya adalah membedakan antara komponen yang satu dengan yang lain. Contoh, ini. Jika kalian klik ini, oh berarti yang ini nih. Text ID itu yang ini. Terus nama yang mana? Oh yang ini. Gaji yang mana? Berarti yang ini. Tombol yang mana? Yang ini. Tombol yang kedua yang ini. Output yang mana? Yang ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk membedakan antara komponen yang satu dengan yang lain. Soalnya nanti kan kalian bikin form tuh komponennya nggak cuman 5 atau 1 gitu ya. Ada banyak. Nah, itu pasti kalian bingung kalau kalian namanya ini nggak dirubah-rubah seperti itu. Misalkan text field 1, text field 2, text field 3. Nah, itu pasti kalian bingung. Cara ngebedainnya yang mana. Nah, cara ngebedainnya paling simpel itu dikasih nama. Caranya adalah seperti tadi. Klik kanan, change variable name. Kemudian front end sudah selesai. Kita sekarang ke back end atau ke codingannya. Caranya adalah nih. Yang pertama kan kalau misalkan diklik proses 1 itu mau nampilin yang ada di sini. Ya. Kalau diklik proses 2 bakal nampilin zakatnya berapa. Gitu ya istilahnya gitu. Kalau ini dia bikin ini sih, kalau dia bikinnya bikin dua label di sini kalau di contoh ya. Nih. Boleh deh kita bikin 2 label ya. Bikin 2 label. Jadi kalau pas diklik proses 1 keluar di jelabel ini, kalau klik proses 2 keluar di jelabel di bawahnya. Ini bisa di copy terus di paste. Nah, kita kasih nama lagi deh ya. Kalau yang ini kita change variable name output 1, udah benar ini. Kalau yang ini kita kasih nama output 2. Ya, jadi nanti kalau diklik proses 1 itu bakal keluar di sininya nih di jelabel ini. Ini kita edit deh. Biar hilang. Nah ya. Jadi kalau misalkan kita klik proses 1, yang atas ini bakal ngeluarin si ID, nama, dan gaji. Tapi kalau kita klik proses 2, itu bakal ngeluarin zakatnya di sini. Zakat dari si karyawan ini. Gitu ya. Itu ya. Jadi kita mau seperti itu. Nah sekarang caranya adalah kita proses 1 dulu. Di tombol proses 1, seperti tadi, klik kanan, event, action performed. Nah. Cari ke atas. Nah, kalau misalkan bingung nih, cari nggak ada, balik lagi ke desain. Tinggal klik 2 kali aja. Kalau udah sekali tadi ya, tinggal klik 2 kali. Nah, maka akan langsung diarahkan ke sini. Tinggal bener gak di sini nih? Tadi kan di proses 1 itu tombol proses 1 ya namanya. Nah, di sini ada nih tombol proses 1. Nah, di sini kita coding. Codingnya adalah kita panggil. Kita set nama label yang ini nih, ini labelnya apa nih? Label output 1 ya ini di sini. Kita set sini sesuai dengan yang ada di sini, gitu ya. Caranya gimana? Nah, kalian bikin dulu yang namanya kelas karyawan. Bikin kelas karyawan di mana, Pak? Kalian ke bagian source, kemudian di sini nih, di kurung kurawal ini ada di sini
public class. Nah, di sini bagian atas. Di yang kedua nih ya, di baris 13 ataupun di enter boleh, di bawahnya lagi, di atasnya juga boleh. Kalian bikin kelas baru, namanya misalkan kelas karyawan. Extend form. Nah, nama si formnya. Jadi kalian bikin kelas karyawan, terus extend nama si formnya. Form, kontrol spasi, karyawan. Tinggal kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter ke bawah. Nah, sampai sini. Ya. Jadi bikin kayak gitu. Jadi bikin kelas karyawan sampai sini, kemudian masukkan di sini. Kemudian kalian, nah ini codingannya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang ada di sini ya. Ini boleh, kalian mau bebas mau samain boleh, enggak juga apa-apa. Atau intinya sama sih sebenarnya, ini dengan yang Bapak bikin itu sama. Cuman beda gaya style codingnya aja, gaya ngodingnya aja, intinya sama ya. Jadi boleh ngikutin dari video yang Bapak ini nanti share ataupun yang di PDF. Nah ini bisa, nah ini di kelas karyawan ini masukkan semua atribut atau data yang dimiliki karyawan. Ya contohnya, sini ada ID, ada nama, ada gaji. Tinggal dimasukin. String ID. Oh udah pernah ajarin apa itu string, apa itu integer, apa itu double ya. Di kelas 11. Coba dibuka lagi. Nama, string. Oh kalau gaji dan zakat kan bentuknya nominal. Kalau nominal pakai yang namanya double. Karena kemungkinan ada komanya kan. Nah, makanya di sini double gaji, double koma zakat. Boleh seperti itu. Nah, ini udah seperti ini kita bikin yang namanya fungsi atau prosedur ataupun function, fungsi ya, fungsi function ya, namanya fungsi. Fungsi itu seperti ini nih kalau di sini. Nah, ini nih. Double hitung zakat. Nah, ini adalah fungsi. Nah, ini itu bisa dipakai berkali-kali. Cara bikin fungsi biar bisa dipakai berkali-kali itu seperti ini. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, kita bikin di sini double. Nah, Pak, bedanya apa double yang ini dengan double yang di sini? Nah, kalau kita bikinnya variabel atau data dari si karyawan ini, kita pakai double yang D-nya gede. Tapi kalau fungsi pakainya yang D kecil. Seperti itu. Misalkan kita mau hitung zakat. Nah, ini bikin fungsi. Ya, fungsi itu tandanya apa? Ada tanda kurung kurawal biasa seperti ini ya. Terus ada kurung kurawal buka dan tutup. Nah, disinilah fungsinya yang kita masukkan seperti itu. Jadi kalau misalkan di sininya fungsinya di sini tipe data, ya, di sini tipe data itu selalu ada yang namanya return. Ya pokoknya intinya kalian copy paste yang ada di sini aja. Ya. Nanti Bapak jelaskan kenapa codingannya seperti itu. Nah, kemudian kalian masukkan di sini nih cara menghitung zakatnya. Zakat sama dengan itu ya, gaji yang ada nanti yang dimasukkan dikali 2,5%, 0,25. Seperti itu. Nah, di sini tinggal kalian keluarkan zakat. Seperti itu ya. Nah, Pak, kok yang di codingan pakai ini sih double parse double, terus string ID-nya nih pakai text field get text. Nah, ini sama aja. Ini stylenya dia langsung ngambil di ininya, langsung ngambil di front end-nya. Nah, Bapak seperti ini sama aja. Cuman kalau versi Bapak di sini kalian harus nambahin lagi satu fungsi. Nah, ini kan segini itu fungsi. Jadi kalau ada yang kayak gini nih fungsi ini namanya ya. Jadi kalau ada yang kurung biasa buka tutup ini namanya fungsi. Ini bisa digunakan berkali-kali. Nah, kalau yang versi Bapak di sini kalian boleh di enter di sini nih. Kalian tambahkan nama si karyawan di sini. Caranya adalah karyawan, kontrol spasi ya, jadi tulis karyawan,
namanya, kalau kalian masih ingat di kelas 11 ada yang namanya konstruktor. Nah, ya, kalau masih ingat ini namanya konstruktor. Jadi konstruktor ini sama dengan si kelasnya namanya. Jadi klik aja karyawan, kontrol spasi, pilih konstruktor kosong. Nah ini ya, ini boleh di delete dulu. Nah si konstruktor kosong ini di dalam kurung kurawalnya kalian isi pakai ID sama dengan nah ID yang ini harus dengan yang ini sama ya, di kecil gedenya sama. Nah nanti berubah jadi warna hijau, sama-sama warna hijau. Nah setelah sama dengan, kalian masukin nama text field yang mau dimasukkan si ID. Jadi misalkan di sini nih, ini kan ID. Di desain ini, di bagian desain, text field yang mana? Ya berarti yang ini kan. Nah ini kalian namanya apa nih text field yang ini? Kan kalian udah ganti tadi ya namanya. Namanya adalah text ID. Ya, jadi kalian samakan kecil gedenya dengan punya kalian. Ya. Ini masukkan text, kontrol spasi, ID, titik, get text. Seperti itu. Ini sama sepertinya, ini stylenya dengan yang di ujung-ujungnya sama dengan yang di PDF, sama juga. Ini nama sama dengan text, nama, get text. Kemudian yang terakhir gaji. Nah, gaji ini karena dia bentuknya double ya, karena double. Sedangkan kalau secara default yang namanya text field ini itu pasti tipe datanya adalah string. Jadi kita harus rubah dulu nih dari string ke double. Makanya di sini ya kita rubah. Cara rubahnya adalah double. Ini cara merubahnya adalah pakai yang namanya double. Klik kanan, double parse double. Nah, di sini ya. Nah, yang di dalam kurung kurawalnya kita ganti dengan tadi nama si text field si gaji ini. Tadi kan namanya text gaji. Titik get text. Titik koma. Seperti itu. Ya. Jadi dirubah dulu dari string ke double baru dia bisa masukkan. Nah, sudah sampai sini sudah selesai nih. Ya, kita bikin kelasnya sudah selesai. Kita tinggal coding di bagian tombolnya. Coding di bagian tombolnya di mana? Seperti yang tadi Bapak bilang, di bagian desain kita ke bagian proses dulu. Klik kanan atau bisa klik 2 kali kalau udah pernah sekali. Nah, tadi kan di sini dijelaskan ya. Ini hasil akhirnya dijelaskan. Kalau misalkan diklik proses 1, keluar yang bawahnya adalah isi yang kalian masukkan di sini. Kalau klik proses 2 bakal keluar zakat. Nah, caranya adalah di bagian tombol proses 1 ini kalian panggil si kelas tadi, kelas karyawan tadi yang kalian bikin di atas nih yang ini. Kan kalian udah bikin konstruktornya juga ya. Nah, tinggal kalian bikin di sini. Panggil karyawan ya. Kecil gedenya harus sama dengan yang di atas. K misalkan sama dengan new karyawan. Itu. Kemudian nih ya. Nah, tinggal kalau di ini ada si Vega nih baru masuk Vega. Nah, langsung ya. Vega ikut aja langsung ya. Nanti kalau misalkan ini Bapak nanti edit absensinya tadi soalnya belum masuk jadi Bapak alfa kan. Terus yang baru masuk langsung ikuti aja. Nanti kalau misalkan ketinggalan nanti bisa ada di rekamannya ya. Soalnya kita ini waktu ya. Nah, kemudian ini udah nih karyawan tadi. Balik lagi sini kita karyawan. Nah, kemudian di bagian kalau di ini kan, nih kalau di bagian ini, di bagian
apa sih namanya di laptop gitu ya, di PDF itu ya, cukup ribet ya. Kalian masukin satu-satunya. Nah, sama di ini kalau di bagian Bapak, kalian cuma cukup tulis si karyawan ini aja, kemudian tinggal masukin kata-kata yang mau dimasukkan ke jelabelnya. Caranya di sini panggil nama jelabelnya ini siapa? Ini nama jelabel yang ada atas ini namanya siapa? Oh, label output 1. Ya, berarti di sini juga harus label output 1. Titik. Nah, kalau kalian mau ngambil data dari komponen GUI-nya itu pakai getText, tapi kalau mau menulis di komponen GUI-nya pakai yang namanya setText. Beda ya. setText dengan getText beda. Kalau getText itu seperti ini. Nih, dia ngambil data dari GUI dimasukin ke dalam codingan. Tapi kalau misalkan dari codingan mau dimasukkan ke GUI, itu pakai yang namanya setText. Jadi ada setText, ada getText. Nah, kita set di dalam sininya adalah kata-kata yang pertama ID karyawan. ID karyawan. Nah, ya. Nah, setelah kutip 2 ini kasih plus, kemudian K titik ID. Itu maksudnya apa? Jadi ada ID karyawan, kemudian diisi oleh ID. Seperti itu ya. Kemudian kasih plus lagi di sininya. Nih, jadi ya setiap mau dibedakan gitu ya antara yang ada kutip 2 ini dan yang variabel ini sih di sini nih itu harus dipisahkan dengan yang namanya plus. Contohnya ya. Terus kemudian di sini tadi ada nama plus K titik nama. Kemudian plus lagi kutip 2 kali kita pisahkan ada yang namanya gaji. Plus K titik gaji. Gitu ya. Nah, gaji ini, nih lihat di sininya nih. Nih. Gaji ini kan bentuknya tadi double ya. Sedangkan kalau misalkan di sini itu string, maka di sini kita pakai titik to string. Biar dirubah dari double. Nah, tadi kan kalau ngambil itu dari string terus dirubah lagi ke double. Maka kalau mau mengeluarkan juga kan awalnya double, nah harus dirubah lagi ke string gitu ya. Jadi kalau bentuknya double harus emang seperti itu, ngambilnya harus dirubah, mau setnya pun harus dirubah. Seperti itu. Nah, ya ini sudah jadi seperti ini. Ini tinggal kita coba nih ya, kita ke bagian project 2-nya. Di sini kita panggil tadi yang form karyawannya. Caranya seperti yang Bapak udah ajarkan tadi sebelumnya sama di project 1 juga. Kita panggil form karyawannya F misalkan sama dengan new form karyawan. Dan F titik set visible true. Ini kita langsung run. Misalkan 099 nama Kahfi Gunardi, gaji misalkan 5 juta. 2, 3. Proses 1. Wah, ada error. Ternyata errornya adalah di parsenya kan biasanya di sini nih, tuh. Format parsenya, parse double-nya. Nah, kalau seperti ini, kita balik lagi ke sana ke bagian ininya. Ke bagian si form karyawannya. Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu. Ya, jadi nah, ternyata di sininya nih. Oh, get name. Harusnya get text salah. Nah, ya. Kita coba lagi ya. Gak apa-apa kalau misalkan error pun, gak apa-apa kalau
error sekali 2 kali, kalian jangan nangis atau pundung. Yang namanya programmer kan kalau error tuh harusnya kalian gembira, jadi ada ketahuan salahnya ke depan harus gimana gitu. Sama Bapak pun walaupun sering error, bukan berarti sudah jago ya, tapi ya tetap aja harus kita benerin lagi. Nah, kan seperti itu ya. Ya jadi muncul di sininya nanti kalau proses 2 belum di-coding kan, jadi belum ada. Di proses 1 sini ada ID karyawan nih 009 diambil dari sini, nama Afi Gunardi diambil dari sini, gaji diambil dari sini. Misalkan kita gantiin ya. Kita close lagi. Kita run lagi ya. Ada 2 nih. Nah, 001 namanya misalkan Pulana binti Pulan. Gajinya 1 juta misalkan. Diproses sama. Sini ya. Ambil dari sini, namanya diambil dari sini, gajinya diambil dari sini. Nah, sekarang kita masuk ke proses 2. Proses 2 sama. Cuman lebih gampang kalau proses 2. Proses 2 kan ini namanya tadi ya, label output 2. Oh, kita harus ingat-ingat label output 2. Berarti kita bakal mengeluarkan atau set teksnya di label output 2. Sama tadi pusat codingannya itu ada di dalam tombol. Jadi di dalam tombolnya klik kanan, event, action performed. Nah, masih acak-acakan, kita balik lagi ke desain. Klik 2 kali. Nah, langsung diarahkan ke tombol proses 2. Sebenarnya ada di bawahnya ya tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, kalian boleh ini dihapus, enggak juga apa-apa, mau diantar ke bawah juga sama aja. Oke, mohon maaf ya. Tadi biasa koneksi Indonesia hilang. Ya, lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Lanjut ya. Tadi koneksi Indonesia biasa hilang. Tadi sampai sini ya? Tadi sampai ke tombol ya? Oke. Iya, Pak. Sampai tombol. Nah, sekarang kita bikin untuk tombol yang kedua. Nah, yang di tombol yang kedua sama, kita panggil dulu yang karyawan ini nih. Boleh di copy. Intinya si kelasnya kita panggil dulu. Kita panggil langsung masukkan ke dalam si labelnya ya. Boleh seperti ini, boleh juga seperti yang dicontohkan di sini nih. Ya, jadi kalau di PDF itu dia ditampung dulu nih. Jadi dia bikin satu variabel dulu namanya zakat 1 buat menghitung si zakatnya. Boleh seperti itu. Ya, contohnya ya, kita mengikuti yang di sana aja. Kita bikin double. Double-nya ini gede apa kecil? Oh, di sini double-nya gede. Kecil aja soalnya ini kita bikinnya tadi double-nya kecil ya. Jadi di sini kita bikin zakat 1 sama seperti itu. Kemudian kita masukkan si fungsinya panggil di sini. Jadi si fungsi K ini tadi cara panggil fungsinya adalah kita K titik. Nah, nanti kontrol spasi muncul. Cari aja di sini namanya. Nah, ini hitung zakat. Nah, ini kalau misalkan kalian belum bikin di atas, hitung zakat ini kalau kalian belum bikin, ini bakal nggak keluar, nggak akan muncul. Ini misalkan dihapus nih. Ini Bapak contohkan ya kalau dihapus. Ya, di sini pun akan error, tidak akan keluar. Tapi ketika kalian di sini sudah bikin, maka di sini juga nanti secara otomatis akan muncul. Seperti itu. Jadi ini adalah fungsi yang kalian bikin sendiri. Seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kalian masukin ke label. Tadi kan nama labelnya adalah label output 2 ya. Kalau output 1 kan yang di atas, yang output 2 yang di bawah. Titik set text. Zakat
Nah, setelah kutip 2 kita kasih plus, kita panggil yang ini. Nah, ini kan double. Sedangkan yang namanya komponen di GUI itu harus menjadi string. Maka kita rubah dulu, convert dulu dengan yang namanya nih, seperti ini nih. Nah, string value of. Nah, itu tuh sebenarnya dia ngerubah dari awalnya double ke string. Gitu ya. Jadi kita rubah dulu string value of. Nah, cari yang double. Nah, ini nih. Nah, kemudian langsung tuh zakat 1. Ctrl S atau diklik ini untuk save. Kita coba lagi. Song 01 Pulana binti Pulan, gajinya 1 juta. Proses 1 muncul. Proses 2 harusnya muncul di sini zakatnya berapa. Tuh, zakatnya kan keluar ya. 250.000. Mungkin ada yang salah Bapak ya tadi perkaliannya. Harusnya 25.000 ya. Berarti salah di sini perkaliannya ya. Coba kita lihat lagi ke atas. Di perkalian hitung zakatnya berarti ya. Nah, di sininya. Oh. Harusnya kalau 2,5% berarti 0,025 ya. Yang tahu matematika 2,5% berarti 2,5 dibagi 100, 0,025 ya harusnya. Itu salah di sini ya. Nah, ini kita udah ganti. Nah, kita tinggal jalani lagi coba. 001 Dadang Jainal misalkan 1 juta. Proses. Tuh benar 25.000. Seperti itu ya. Nanti hasil akhirnya kalian ada 2 project. Yang pertama itu project yang form tadi, form 1, form 2. Tinggal kalau diklik next ke yang ada back. Kalau diklik yang back, balik lagi ke yang next. Gitu ya. Yang ini nih. Ini project 1. Nah ini project 1. Project kedua yang form karyawan ini. 001 Kavi Gunardi misalkan 10 juta. Amin. Nah ini kalau seperti ini kebanyakan ya. Kebanyakan gajinya. Nah terus kita proses. Nah di sini ada zakatnya. Seperti itu ya. Jadi ada 2 project. Nah, yang kalian kumpulkan per orang ya, kalian kumpulkan per orang, boleh satu kelompok, filenya sama, boleh. Kalau kalian mengerjakannya emang benar per kelompok, asalkan jangan ngakunya per kelompok, tapi yang ngerjain sendiri, jangan. Ya, harus per kelompok juga, boleh sendiri ataupun boleh berkelompok. Nah, kalau berkelompok nanti di form 1-nya di sini tinggal sesuaikan aja. Nah, yang dikumpulkan adalah nanti kan di folder tempat kalian tadi nyimpen project 1 dan project 2-nya ada 2 folder nih. Nah ini contohnya Bapak, ini ada banyak folder karena emang Bapak udah bikin awalnya tadi yang awal seperti apa ya. Nah yang project 1 dan project 2 ini kalian jadikan rar atau zip. Ya, klik kanan. Kemudian pilih add to NetBeans project rar. Pokoknya jadikan rar, intinya seperti itu. Nah, ininya yang kalian kumpulkan. Ini boleh rarnya kalian rename, boleh. Enggak juga sebenarnya enggak apa-apa. Atau juga nanti Bapak bakal, kalau di aplikasi Texas Learning itu sudah terbagi sesuai dengan yang upload. Jadi, untuk tugas-tugas Bapak, tolong per orang di-upload. Karena kalau emang walaupun kalian ngerjakan tapi kalian nggak upload, itu Bapak nggak bisa menilai. Soalnya yang Bapak bisa nilai adalah siswa-siswa yang mengumpulkan tugasnya. Jadi kalau nggak mengumpulkan tugasnya itu tidak bisa Bapak nilai. Jadi kalau mau berkelompok silakan,
Kalau mau sendiri-sendiri silakan, tapi kalaupun mau berkelompok, Bapak tekankan semua kelompok bisa, karena nanti ulangan pun seperti ini, seperti itu. Nanti kalau ulangan mah soalnya beda-beda, intinya seperti itu. Biar yang berkelompok bisa ngerjain sendiri-sendiri. Ya, ini yang dikumpulkan ya. Ini boleh dikasih nama, misalkan Dede, terus apa lagi? Misalkan yang ngerjainnya Fajar, Ali, Dikasih password boleh nggak, Pak? 12, RPL 1, misalkan seperti itu boleh. Ya. Nah, terus nih Bapak terangin lagi, dikumpulin ya di sini nih di PBO di bagian ini di RPL 1, Bapak masuk ke RPL 1. Nih, di tugas materi ketiga kalau di Asalam nanti ada, tinggal menyesuaikan aja. Di Asalam juga sama. Di Asalam juga di bagian kelasnya. Ini di Asalam. Juga di PBO nih, ada di sini nih ya. Tugas materi ketiga. Nah, dikumpulin aja di sini untuk RAR gitu ya. Nah, di sini tuh kumpulkan codingan tugas materi kedua sebelumnya yang tadi, yang sekarang sudah Pak. Yang sudah digabungkan menjadi titik RAR atau titik zip di sini. Jadi dikumpulkan di sini ya. Paling lambat Minggu 23 Agustus 2020. Jadi ada waktu kalian berapa hari deh? Selasa sampai Minggu. Ya 6 hari lah ya, 6 hari. 5 sampai 6 hari lah. Cukup kalau menurut Bapak ya. Jadi silakan dikerjakan. Kalau yang mau bertanya silakan, masih ada sisa waktu. Ini sebenarnya mau mati HP Bapak, laptop Bapak nih 17% lagi. Bapak kasih waktu 5 menit lah ya. Yang mau bertanya silakan, tinggal dihidupkan aja mikrofonnya. Sok yang mau bertanya? Ya, sok yang mau live juga silakan, yang mau keluar juga silakan. Nanti Bapak ya silakan, kalau yang mau keluar silakan, kalau yang mau bertanya silakan. Intinya praktikum kali ini sampai di sini. Yang mau bertanya silakan, sok. Sebelum Bapak tutup, ya silakan, Dede. Ini kan kalau tadi yang codingannya, yang Bapak sama yang di PDF kemarin itu kan beda. Dikit beda. Nah, tapi yang Dede kan ikutan yang kemarin. Tapi bisa dijalankan. Boleh, gak apa-apa. Boleh. Yang penting keluarannya sama ya deh, kayak gitu ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Itu ya, jadi yang penting keluarnya sama. Masalah style codingan mah bebas, itu mau ngikutin Bapak plek silakan, mau yang kayak di PDF silakan, enggak. Ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Intinya kalau mau menghemat kuota atau pulsa, misalkan sekarang mau live juga mau keluar silakan, boleh. Ini Bapak kasih waktu 5 menit buat yang mau bertanya. Thank you, Pak. Oke. Kerjakan, Tan. Ya, oke. 1 menit lagi ya. Ini Bapak soalnya mau habis. Baterainya juga tinggal 17% lagi. Nanti rekaman ini Bapak upload ke YouTube Bapak, jadi nanti silakan aja dilihat di situ ya. Rekamannya. Siap. Makasih, Pak. Oke, silakan. Yang mau live juga. Keluar ya, Pak. Ya, silakan. Dikerjakan ya tugasnya. Oke, pertemuan kita sampai segini, kurang lebihnya boleh nanti mau bertanya silakan di lewat WA, asalkan yang sopan. Untuk rekaman nanti Bapak kirim ke YouTube. Untuk pengerjaan mau berkelompok, mau seorang boleh, asalkan bisa semua ya dikerjakan. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.